الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ya apa? Mu'ad. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'ad bin Anas, dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata Mu'ad, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa akala yang dia makan ta'aman makanan, faqala maka dia berkata, alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah segala puji. Faqala maka dia, barang siapa makan makanan, faqala maka dia berkata, alhamdulillah, selesai makannya. Alhamdulillah segala puji lillahi, bagi Allah, alladzi yadzat at'amani hada, yang memberi makan aku inilah makanan, wa razaqanihi, dan memberi rezeki aku makanan ini, min ghairi haulin, tanpa usaha minni dariku, wala quwwatin, dan tanpa kekuatan dariku. Ghufira maka akan diampuni lahu baginya ma dosa taqaddama yang telah lewat, min dambihi daripada dosanya. Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi wa qala hasanun, hadisun hasan. Jadi kalau kamu pengen dosa-dosamu diampuni oleh Allah, setiap kali makan itu baca ini, alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Makan apa saja itu, bahkan ini juga bisa untuk apakah sedang minum atau apa, makan, tambah banyak doa, nanti kan tambah bersih dirinya dari dosa. Lagi pula yang setiap makanan yang kita makan itu kan hakikatnya nanti juga akan jadi urusan di akhirat. Walaupun seteko air putih itu saja itu juga akan diurus di akhirat. Tetapi kalau kita ini makan makanan kemudian kita mensyukurinya itu, iya kan, biar kemudian kita mensyukurinya, maka semoga saja syukur kita ini menjadi penutup dari apa itu makanan-makanan yang kita makan. Karena hakikatnya makanan yang kita makan itu juga akan banyak sekali untuk urusan. Dari mana didapatkan, kenapa kamu makan, untuk apa kamu makan. Mungkin kalau kita ini diteliti oleh Allah dalam urusan makanan itu ya nggak tahu selamat apa enggak. Tapi kalau kita tutupi dengan syukur itu, semoga aja itu dimeringankan nanti hisab di akhirat sana. Babun di sini, bab di sini adalah suatu bab la ya'ibu ta'ama wa istihbabi madhihi. La ya'ibu, seseorang hendaknya tidak mencaci at-ta'ama makanan, tidak meremehkan atau mencaci at-ta'ama makanan. Seperti kata-kata setiap hari sayurnya ini aja, bambu terus. Kalau orang Jawa gedek. Wastihbabi madhihi, dan sunnahnya memuji makanan tanpa melewati batas, maksudnya itu. Jadi orang itu jangan menghina makanan ya. Jangan menghina makanan. Makanan yang diberikan oleh Allah pada kita ini, kamu lo nggak bisa buat. Tempe aja, memangnya kamu bisa membuat tempe? Kan kamu juga tidak paham kandungan apa yang terkandung dalam tempe itu. Nah, itu banyak gizinya, itu banyak nutrisinya. Namanya nggak paham kan kamu. Makanya disyukuri. Bahkan kalau makanan disyukuri nanti barokah. Kalau barokah jadi kesehatan, jadi penyembuhan penyakit, jadi kekuatan untuk tahajud, kekuatan untuk belajar. Walaupun makan daging ya, tetapi sudah nggak pakai bismillah, tahu-tahu yang geblak begitu saja. Nah, karena apa? Ya karena nggak disyukuri, akhirnya bukan tambah kuat, tapi tambah nggak dapat tahajud.
Kemarin yang makan daging paling banyak siapa? Habis makan daging kenyang bisa tahajud enggak? Loh, kok bilang Allah itu loh. Mesti kalau kamu kekenyangan nanti enggak bisa tahajud. Sudah seperti itu. Ana Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala berkata Abu Hurairah ma'aba tidak pernah mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman makanan qattu sama sekali. Ini istahu bila mana baginda Nabi menyukainya akalahu maka beliau memakannya wa in kariyahu bila mana beliau tidak menyukainya saya tarakahu maka beliau meninggalkan begitu saja muttafaqun alaih tapi tidak mencacinya. Kan kadang-kadang orang itu ada yang cocok ada yang tidak cocok ya makanan itu. Hanya kadang-kadang orang yang punya sakit yang tidak kuat makan pedas banyak. Sayurnya pedas itu. Masya Allah, alhamdulillah, ya sudah pergi itu saja, nggak usah. Siapa sih yang masak itu kurang ajar, jangan begitu. Makanan kayak gini apa bisa dimakan? Ya nggak usah begitu itu. Tapi nanti kalau memang sudah terlalu pedas, ya dimusyawarahkan saja. Jadi biar agak dikurangi itu, biar nggak penyakit mah. Ya. Tapi jangan mencacinya. Kalau nggak kuat ya sudah. Wan Jabirin. Kadang-kadang juga itu nasi yang kurang mateng, tak apa ya udah. Kalau kamu nggak kuat, nggak saya udah. Ya kan. Nah nasinya kadang-kadang kurang mateng kan. Nah ini dapur, yang dapur paham nggak dapur itu? Nasi jangan harus yang mateng lah. Nah, kalau buat itu nanti biar anak-anak ini biar seneng makannya, seneng ibadahnya, seneng belajarnya begitu. Wa an Jabir dari Jabir radhiyallahu taala anhu anna Nabi sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ala bertanya ahlahu keluarga beliau al-udma makanan lauk. Faqalu maka mereka berkata ma ing tidak ada di sisi kami illa khallun kecuali hanya cuka. Fada'a maka beliau meminta fada'a bihi maka beliau meminta cuka supaya didatangkan cuka. Faqala maka beliau berkata faja'ala maka jadilah beliau yakulu memakan wa yakulu dan beliau berkata ni'mal udmu al-khallu sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Ni'mal udmu al-khallu sebaik-baik lauk adalah cuka. Rawahu Muslim. Ini sebagian ulama mengatakan ni'mal udma al-khal ini adalah untuk memberi rasa tentram kepada keluarganya itu loh. Jadi kadang-kadang hanya dikasih cuka aja kan nggak enak, ada yang nggak enak ini suka ini enak, enak betul ini enak. Nah, jadi akhirnya yang ngasih itu jadi senang juga, bagus ini bagus. Sebagian mengatakan ya memang khol atau cuka ini bagus gitu, untuk dibuat lauk. Atau yang maksud itu juga maksud baginda Nabi orang itu jangan berlebih-lebihan hendaknya di dalam mencari lauk itu. Ini enggak ada ini hanya suka saja, hanya kecap saja, gimana ini? Hanya tempe, ini hanya jangan seperti itu. Apa yang ada langsung disyukuri, enak ini enak. Ni'mal udmu al-khal ini enak ini. Nah, jadi itu kehidupan di rumah itu seperti itu. Jadi kalau kamu pengen meniru kehidupan baginda Nabi dengan keluarganya ya seperti ini. Jadi apa yang ada di rumah yaitu alhamdulillah seneng gitu. Ini menunjukkan baginda Nabi memberi pelajaran akhlak yang baik ketika di rumah itu. Jangan mengada-ngadakan ya seadanya saja. Ada orang itu saya tanya itu sehat sekali dia itu. Kenapa Pak? Kamu kok sehat sekali Pak? Saya itu pokoknya seadanya. Pokoknya karena hati itu pokoknya nerimo seadanya. Kok akhirnya itu enak sehat terus itu. Karena kadang-kadang itu satu ketidaksehatan itu kebanyakan dikarenakan yaitu stres orang itu.
Dan stres itu apa? Karena tuntutan-tuntutan dari diri itu yang tidak terpenuhi. Makanya orang banyak stres, tertekan, pengen ini gak kesampaian, pengen ini gak kesampaian. Sebetulnya kalau kita turuti keinginan nafsu ini atau itu tidak akan bisa kita penuhi keinginan nafsu ini di dunia ini. Nafsu manusia itu besar sekali, maka gak bisa dipenuhi di dunia. Banyak apa aja kurang. Kalau dikasih harta 1 gunung pun nanti pengen yang seumpama aku punya 2 gunung. Nanti kalau sudah dikasih 2 gunung pun semua yang punya 3 gunung. Ada aja nggak pernah tersampaikan. Bisa puas manusia itu kalau sudah masuk surga. Hanya itu saja. Jadi maka di surga itu apa saja itu besar. Tanahnya besar, istrinya banyak, hartanya banyak, apa saja itu banyak, sampai puas di sana. Itu nggak ada yang nggak puas. Nah kalau di dunia ya semuanya jangan, karena kita itu menahan diri, menahan nafsu di dunia inilah, maka akhirnya bisa melampiaskan nafsu nanti di surga. Kalau kita sudah lampiaskan nafsu habis-habisan di dunia ini, maka ditakutkan nanti kita tidak dapat melampiaskan nafsu di surga. Nah, nggak dapat apa-apa malah di sana. Maka fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kesenangan-kesenangan nafsu itu ditahan, fa innal jannata hiyal ma'wa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, Allahumma asmi sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.